Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pengenalan logika matematika sebagai dasar dari kegiatan pemrograman. Ya, bagaimana logika matematika itu maksudnya? Logika matematika itu merupakan dasar penalaran yang menjelaskan dan menegaskan mana yang benar dan mana yang salah secara tegas. Ya, logika matematika sangat-sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang bekerja dalam bidang pemrograman khususnya dan juga berbagai bidang lainnya. Oke, kita langsung saja lihat materinya. Ya, sejarah logika matematika. Ini penggunaan logika matematika yang tercatat dalam sejarah. Beberapa saja saya contohkan, yaitu dua dari contohnya zaman sebelum Masehi atau pada masa Yunani atau Romawi kuno, dan yang kedua dari dasar dari pemrograman modern. Ya, yang pertama ada Thales, itu filsuf Yunani. Ya, dia merupakan orang pertama yang mengajak mengajak secara tertulis atau terkenal gitu untuk meninggalkan segala dongeng, tahyul, dan cerita-cerita isapan jempol. Dia menggunakan akal budi untuk memecahkan rahasia alam semesta. Dia menganggap bahwasanya air adalah sebagai dasar kehidupan. Ya, dengan kemudian dia membangun logika-logika yang bisa diterima orang untuk menjelaskan pemahamannya tersebut. Ya, kemudian Aristoteles, itu filsuf Yunani. Ini nama yang cukup terkenal ya. Dia mulai menuliskan dalam bukunya yang berjudul Analytica Priora tentang silogisme. Ini merupakan logika tradisional atau logika klasik yang juga menjadi dasar dari penarikan kesimpulan dari beberapa argumen-argumen yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian kita beranjak ke zaman 1800-an, di mana pada zaman tersebut orang-orang mulai menggunakan peralatan elektronik dan lain-lainnya gitu. Ya, yang pertama itu George Boole. Itu dia menetapkan logika Boolean yang menjadi dasar bagi era informasi. Bahkan konsep yang diletakkannya juga dikenal dengan aljabar Boole gitu. Di mana aljabar Boole menjadi dasar dari bahasa mesin gitu, dan lain-lain. Kemudian ada Auguste de Morgan gitu. Karya de Morgan itu berupa formal logic yang diterbitkan tahun 1847. Pada prinsipnya luar biasa untuk pengembangan silogisme numerik tertentu gitu. Ya. Auguste de Morgan juga terkenal dalam konsep himpunan juga ya, karena bahkan ada aturan de Morgan untuk penyederhanaan dalam statement-statement dalam logika matematika. Ya, jadi ini sedikit sejarah tentang logika matematika yang sudah digunakan sejak zaman dahulu dan semenjak dibukukan mengakibatkan perkembangan zaman hingga seperti saat sekarang ini. Ya, sekarang pertanyaannya, mengapa harus logika matematika? Logika merupakan dasar dalam ilmu komputer. Jadi dia menjadi dasar dalam ilmu komputer. Ilmu komputer itu bermula dari logika matematika, kemudian dihubungkan dengan peralatan-peralatan elektronika. Ya, dia menjadi dasar dalam belajar bahasa pemrograman, struktur data, kecerdasan buatan, teknik atau sistem digital, basis data, teori komputasi, rekayasa, perangkat lunak, sistem pakar, jaringan server dan lainnya. Dengan demikian,
semua yang dituliskan ini merupakan dasar atau pemahaman utama yang dibutuhkan untuk manusia-manusia di era revolusi 4.0 ini, di mana orang-orang harus mampu menganalisis masalah dengan baik dan formal dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk itu salah satu caranya yaitu dengan memahami logika matematika. Ya, kemudian logika matematika juga menjadi dasar dari pembuatan komponen elektronika, baik hardware maupun software. Kemudian dengan menggunakan logika matematika kita bisa memiliki pemikiran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi dengan menggunakan logika matematika ini bahkan kita bisa dengan mudah mengcounter orang-orang yang berbicara dengan logika-logika palsu atau dengan pemahamannya sendiri. Oke, kita lanjutkan konsep logikanya. Yang pertama, logika merupakan dasar dari semua penalaran gitu ya. Jadi ini penalaran-penalaran yang ada berkembang hingga saat ini itu dasarnya yaitu logika matematika gitu. Yang kedua, penalaran yang dimaksudkan di atas didasarkan pada hubungan antar pernyataan gitu. Jadi jika seandainya seseorang membuat beberapa pernyataan dengan konsep logika, kita bisa menarik kesimpulan yang benar berdasarkan pernyataan-pernyataan yang dibuat orang tersebut. Bahkan kita bisa menentukan apakah ada pernyataan yang palsu atau pernyataannya semuanya benar atau jujur gitu. Ya, dengan menggunakan konsep logika matematika. Ya, jadi tadi logika matematika didasarkan dari pernyataan gitu. Ya, jadi dasarnya itu pernyataan atau statement gitu. Sekarang kita lihat apa definisi dari pernyataan atau proposisi. Ya, pernyataan itu kalimat yang punya nilai kebenaran yang tegas, benar atau salah. Jadi pernyataan itu segala sesuatu yang jelas nilai kebenarannya. Apakah dia benar atau salah gitu. Ya, karena konsep logika pernyataan ini jelas benar atau salahnya, sehingga mesin pun bisa menjalankan perintah-perintah tersebut karena perintahnya jelas. Kalau seandainya terjadi overload bahan baku, mesinnya berhenti bekerja gitu. Misalnya seperti itu gitu. Ya jelas kan, itu jelas. Jadi dasar dari menggunakan mesin itu ketegasan benar salahnya sesuatu gitu, atau pernyataan. Ya, jadi secara umum semua kalimat itu belum tentu pernyataan gitu. Beberapa kalimat yang bukan pernyataan diantaranya yaitu yang pertama kalimat tanya, yang kedua kalimat perintah. Apa contoh dari kalimat tanya? Misalnya, siapakah nama orang tuamu? Apakah kita bisa menentukan benar dan salahnya kalimat itu? Kita kan cuma bertanya, siapakah nama orang tuamu? Ya, jadi kalimat itu tidak memiliki nilai kebenaran, benar atau salahnya gitu. Contoh yang kedua yaitu perintah. Contohnya, ambilkan saya buku itu gitu. Apakah itu bisa kita nilai benar salahnya? Tentu tidak gitu. Yang ketiga sapaan, selamat pagi gitu. Ya, walaupun seorang khilaf dalam mengucapkan selamat pagi kepada orang lain gitu. Tentu itu tidak berarti kalimatnya benar atau salah gitu. Yang ketiga yaitu kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Yaitu kalimat yang dapat ditentukan benar atau salahnya jika diberikan suatu kondisi tertentu gitu. Contohnya X ditambah 2 sama dengan 3.
X tambah 2 sama dengan 3. Kalimat ini cuma bisa benar kalau nilai X-nya kita berikan. Contoh X ditambah 3 sama dengan 4 misalnya. Ini kalimat ini hanya akan benar kalau X-nya kita ganti dengan 1. Contoh selanjutnya, buku itu punya saya. Bagaimana cara menentukan benar dan salahnya kalimat ini? Buku itu punya saya. Jadi kalimat ini kalau bukunya tidak kita spesifik, tentu kita tidak dapat melakukan penilaian apakah kalimat ini benar atau salah. Tapi kalau bukunya kita spesifik, misalnya ada sebuah buku terletak di atas meja saya katakan buku itu punya saya gitu. Kalau seperti itu, jelas itu adalah bisa kita ambil benar dan salahnya. Kalau memang buku itu punya saya berarti benar, kalau tidak berarti salah. Tapi kalau kita cuma mengatakan buku itu punya saya, tentu buku ini harus jelas. Kita rujuk buku yang mana. Seperti itu maksudnya kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu tidak dapat ditentukan benar atau salahnya. Dapat ditentukan benar salahnya jika diberikan suatu kondisi tertentu. Oke. Kita lanjutkan. Kita lihat. Capek deh. Apakah ini suatu pernyataan? Ya. Bagaimana? Apakah ini pernyataan? Jawabannya tidak, karena ini cuma sekedar ekspresi atau sejenis kita mengungkapkan sesuatu kondisi saja gitu, bukan untuk dinilai benar dan salahnya. Yang kedua, ini adalah komputerku. Kalau ini barangnya jelas dirujuk berarti dia benar, kalau tidak berarti tidak jelas benar atau salahnya gitu. Jadi ini bukan pernyataan. Yang ketiga, ini bukan pernyataan, ini juga bukan pernyataan gitu. Jakarta terletak di Pulau Jawa. Apakah ini pernyataan atau tidak? Ya benar ya, Jakarta terletak di Pulau Jawa. Ya ini adalah benar karena dia jelas benar, berarti ini adalah pernyataan. X ditambah 10 sama dengan 9. Ini kalau X-nya negatif 1 dia benar. Kalau X-nya tidak negatif 1 dia salah. Berarti ini bukan pernyataan. Bukan pernyataan, tapi ini adalah berupa kalimat terbuka. 2 dikurang 3 sama dengan 5. Apakah ini pernyataan? 2 dikurang 3 sama dengan 5. Pernyataan atau tidak? Ya, jawabannya pernyataan. Karena nilai kalimat ini jelas yaitu salah. Kalimatnya kan salah, 2 kurang 3 harusnya negatif 1, tapi di sini 2 sama dengan 5 sehingga bernilai salah. Karena dia jelas salah, berarti ini berupa pernyataan. Kemudian jangan takut gitu. Ya, ini cuma berupa kalimat perintah atau kalimat apalah istilahnya dalam bahasa. Jadi tidak bisa juga kita nilai ini benar salahnya. Berarti ini bukan pernyataan. Ya. Selanjutnya, semut lebih besar dari gajah. Pernyataan atau tidak? Semut lebih besar dari gajah. Ya, kalau sepengetahuan umum, semut terkenal sebagai hewan yang sangat kecil, sementara gajah dikenal dengan hewan yang sangat besar. Jadi secara umum ini kalimat ini bisa kita nilai benar atau salahnya, yaitu salah. Kalau dia bisa kita nilai benar atau salahnya, berarti dia pernyataan. Selanjutnya itu komputer ini harganya mahal. Ini mirip dengan yang nomor 2 ya. Komputer ini harganya mahal. Komputer ini yang mana gitu. Kalau jelas komputernya yang mana, berarti ini bisa kita bilang benar atau salahnya gitu. Berarti ini bukan pernyataan, ini masih kalimat terbuka. Ini bukan pernyataan gitu. Yang terakhir itu iPhone merek kesukaan orang kaya. Nah, bagaimana pula nih? iPhone
merek kesukaan orang kaya. Ya, walaupun ini secara umum ini adalah benar, tapi ini namanya self proclaimer gitu, atau kita menilai berdasarkan pendapat pribadi gitu. Ya, kalau pendapat pribadi itu benar dan salahnya tidak dapat ditentukan, sehingga ini bukan pernyataan. Jadi ini bukan pernyataan. Ya, jadi di sini dari contoh ini ada 3 pernyataan dan sisanya bukan pernyataan. Kita lihat contoh-contoh yang lain, contoh selanjutnya. Oke. X kecil dari 5. Ini juga bergantung nilai X. Kalau X-nya di bawah 5 berarti benar, kalau X-nya di atas 5 berarti salah. Berarti yang pertama bukan pernyataan gitu ya, bukan pernyataan gitu. 1 kecil dari 3. Benar ya, ini bernilai benar. 1 kurang dari 3 benar. Karena dia bisa ditentukan benarnya, berarti dia adalah pernyataan. Selanjutnya, jika hari ini hujan, maka saya bolos kuliah. Jadi ini pakai ini berupa pernyataan. Jika hari ini hujan, maka saya bolos kuliah. Ya, jadi kalimat kebenaran kalimat ini juga belum tentu dapat ditentukan karena ini bergantung kondisi. Berarti ini berupa kalimat terbuka atau ini bukan pernyataan. COVID-19 adalah nama virus dan UNP adalah perguruan tinggi. Apakah ini berupa pernyataan? Ya, COVID-19 adalah nama virus, itu nilainya benar, nilainya salah. UNP adalah perguruan tinggi, nilainya benar. Berarti ini salah dan yang ini benar. Karena salah dan benar disatukan tidak boleh ya, salah dan benar dipersatukan. Jadi ini bernilai salah. Karena nilai kebenarannya jelas, berarti dia adalah pernyataan. Kampus itu sedang libur. Ya. Nah, jadi kalau kampus itu sedang libur, jadi ya tergantung kampusnya, berarti ini kalimat terbuka, berarti bukan pernyataan. Pak Depri Ahmad, ini Bu Dina mencari Pak Depri Ahmad ini. Ya, selanjutnya yaitu X ditambah Y sama dengan Y ditambah X. Nah, bagaimana? Ini pemahaman Anda selama ini benar atau salah nih? X tambah Y sama dengan Y tambah X. Kalau Anda coba-cobakan, misalnya X-nya 1, Y-nya 2, 1 tambah 2 sama dengan 2 tambah 1. Benar dia. Tapi kan X-Y-nya ini tidak jelas. Apakah ini orang? Misalnya Andi tambah Budi sama dengan Budi tambah Andi. Ya. Jadi belum tentu pula ini benar atau salahnya gitu. Ya. Jadi ini bergantung apa itu X dan Y-nya. Jadi ini belum bisa kita kategorikan sebagai pernyataan karena X-Y-nya tidak jelas. Jangan-jangan X-Y-nya ini kuda atau jangan-jangan yang lain-lain gitu ya. Kemudian yang di bawah saya pertegas, X ditambah Y sama dengan Y tambah X untuk XY bilangan bulat. Nah, kalau XY bilangan bulat ini akan selalu benar sehingga nilai kebenarannya jelas. Ini benar sehingga dia adalah pernyataan. Jadi ini adalah pernyataan yang terakhir. Oke ya. Ya, saya rasa cukup untuk contoh-contohnya. Kita lanjutkan. Pernyataan tunggal dan pernyataan majemuk. Pernyataan tunggal atau atomik adalah pernyataan yang tidak berhubungan dengan pernyataan yang lain gitu. Contoh, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Jadi dia tunggal nih. Tidak ada pengaruh yang lain gitu. Sementara pernyataan majemuk, pernyataan yang dapat ditentukan pernyataan atom yang membentuknya gitu. Yang memiliki hubungan di antara dua hubungan ini ada hubungan penggabungan dan ada hubungan bersyarat gitu. Kita lihat masing-masingnya gitu. Yang pertama kita lihat mengkombinasikan proposisi ya. Yang pertama konjungsi. Konjungsi yaitu hubungannya dan gitu. Jadi dan di sini konjungsi ini berarti harus terjadi harus kedua-duanya sekaligus gitu. Misalnya
aku dan kamu pergi ke pasar. Berarti kedua-duanya harus ke pasar gitu. Nah, contohnya lagi, ayah bekerja dan ibu memasak gitu. Berarti ayahnya sedang bekerja, ibunya sedang memasak gitu. Ya, jadi conjunction atau penghubung dan di sini penghubung preposisi dan itu mensyaratkan bahwasanya kedua pernyataan sedang terjadi atau berlaku. Yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi ini yaitu salah satu atau keduanya gitu. Nah, jadi kalau dikatakan ayah bekerja atau ibu memasak. Nah, kalau dikatakan seperti itu, ayah bekerja atau ibu memasak, berarti bisa jadi ayah saja yang bekerja, atau bisa jadi ibu memasak tapi ayah tidak bekerja, atau bisa jadi ayah bekerja ibu tidak memasak, atau bisa juga terjadi keduanya, ayah bekerja dan ibu memasak. Kemudian negasi ingkaran. Nah, ini menidakkan suatu kalimat atom saja gitu, satu pernyataan kalimat atom gitu. Ya, jadi di sini P dan Q ini kita sebut dengan proposisi atomik, dan antara P dan Q menghasilkan proposisi majemuk atau compound propositions. Jadi kalau ingkar ini cuma menidakkan saja. Misalnya kalimat atomnya saya suka anggur. Nah, berarti lawannya itu saya tidak suka anggur. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, P-nya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti nilai kebenarnya benar. Yang Q-nya 4 bukan bilangan prima. Nilai kebenarnya juga benar gitu. Berarti P dan Q 2 tambah 3 sama dengan 5 dan 4 bukan bilangan prima. P atau Q 2 ditambah 3 sama dengan 5 atau 4 bukan bilangan prima. Gitu saja ya. Jadi atau ya dihubungkan dengan atau gitu. Sekarang menidakkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Apa lawannya? Lawannya sebenarnya yang paling mudah diucapkan, tidak benar bahwa 2 tambah 3 sama dengan 5. Tapi maaf ya, ada yang salah ya. Tidak ada ya, ini salah nih. Ya oke, atau ini dituliskan dengan 2 tambah 3 tidak sama dengan 5 gitu. Kemudian negasi Q. 4 adalah bilangan prima karena tadi Q-nya 4 bukan bilangan prima. Jadi lawannya itu 4 adalah bilangan prima. Atau bisa dikatakan tidak benar bahwa 4 adalah bilangan ini salah ya. Tidak benar bahwa 4 bukan bilangan prima. Karena kalimat asalnya 4 bukan bilangan prima. Jadi kalimatnya adalah tidak benar bahwa 4 bukan bilangan prima gitu. Jadi seperti itu beberapa contoh ya. Kita lihat contoh lainnya. Proposisinya, perempuan itu berhijab. Perempuan itu berhidung mancung gitu. Nah, kita lihat di sini. Nah, kita buat pernyataan-pernyataan berikut secara simbolik. Bagaimana caranya gitu. Yang A, perempuan itu berhidung mancung dan berhijab. Berhidung mancung berarti berhidung mancung berarti Q. Sementara kata penghubungnya dan. Kalau dan berarti seperti ini. Berhijab P, Q dan P gitu. Perempuan itu berhijab tapi tidak berhidung mancung. Berhijab tadi P tapi tidak berhidung mancung. Berarti keduanya berlaku ya, tapi. Berarti dan tidak berhidung mancung, tidak berhidung mancung. Berarti negasi Q. Nah, oke, negasi di sini lambangnya seperti ini ya. Oke. Perempuan itu berhijab maupun berhidung mancung. Perempuan itu tidak berhijab maupun berhidung mancung gitu. Berarti tidak keduanya. Berarti negasi berhijab dulu. Berhijab berarti P dan Q. Oke. Selanjutnya, tidak benar bahwa perempuan itu berhijab atau berhidung mancung.
Nah, berarti kita buat tidak benar bahwa berarti negasi berhijab P atau V ini berhidung mancung Q. Ya, kita lihat. Perempuan itu berhidung mancung atau tidak berhijab dan perempuan itu berhidung mancung. Berarti perempuan itu berhidung mancung berarti Q yang untuk yang E. Q perempuan itu berhidung mancung atau kita lihat atau karena di sini koma berarti yang ini satu kesatuan. Atau tidak berhijab berarti negasi P dan tidak berhidung mancung berarti dan negasi Q. Ya, yang terakhir itu tidak benar bahwa perempuan itu berhijab atau berhidung mancung. Berarti ini mudah ya, yang terakhir negasi berhijab berarti P atau Q. Ya, oke. Jadi itu cara menyatakannya secara simbolik ya. Oke ya, kita lihat ya tabel kebenaran. Kita lihat ya. Benar, kalau kita menyatakan sesuatu yang benar, lawannya itu salah gitu. Sementara kalau salah, lawannya benar. Jadi benar-benar nilai kebenarnya benar-benar nanti ini didefinisikan P atau Q-nya benar. Benar salah didefinisikan benar, salah benar didefinisikan benar, dan salah atau salah baru didefinisikan salah. Ya, kenapa demikian gitu? Karena disjungsi artinya salah satunya. Berarti kalau satu dari antara dua pernyataan itu benar, berarti ya pernyataannya benar. Karena dia salah satunya saja gitu. Sementara konjungsi keduanya. Kalau salah satunya salah, berarti pasti salah gitu. Atau keduanya salah, dia salah gitu. Itu disjungsi gitu. Konjungsi gitu. Berarti kalau kita sederhanakan, kalau untuk mudah mengingatnya, kalau disjungsi atau itu dia cuma salah kalau kedua pernyataannya salah. Sementara konjungsi balikannya, dia cuma benar kalau kedua pernyataannya benar. Ya, contoh di sini. Jakarta ibu kota Indonesia. Berarti nilai kebenarnya adalah benar. Q sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan negatif 6. Nilai kebenarnya salah karena harusnya 6. Berarti di sini kalau saya buat P dan Q, berarti kalau P dan Q berarti benar salah. Berarti nilai kebenaran P dan Q ini nilai kebenarnya yaitu salah gitu. Kalau saya buat P atau Q berarti Jakarta ibu kota Indonesia atau 2 tambah 4 sama dengan negatif 6. Ya, jadi pernyataan ini adalah benar salah juga ya. Pernyataannya adalah benar gitu. Ya, kalau negasinya, negasi dari 2 ditambah 4 apa negasinya? Sama dengan negatif 6. Negasinya Q ya ini. Negasi Q itu adalah 2 ditambah 4 tidak sama dengan negatif 6. Benar atau salah? Ya. Benar ya. Yaitu 2 ditambah 4 ya tidak sama dengan negatif 6 gitu. Oke. Kita lihat yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu disjungsi eksklusif atau dikenal dengan istilahnya exclusive or. Ya, ini kata atau dalam operasi logika biasanya digunakan salah satu dari dua ini ya. Berarti yang pertama tadi yang sudah kita kenal tadi disjungsi biasa, yaitu salah satunya benar atau kedua-duanya benar gitu. Yang kedua yaitu exclusive or. Nah, ini harus salah satunya saja gitu. Contoh, ia dihukum 5 tahun atau denda 10 juta. Berarti dia dihukum 5 tahun atau dia membayar denda 10 juta gitu. Jadi salah satunya saja gitu. Tidak keduanya gitu. Tidak boleh keduanya. Itu exclusive or. Sementara kalau inclusive or, nah itu seperti yang tadi gitu. Ya, jadi ada 2 or ya. Biasanya exclusive or untuk membedakan dalam logika atau dalam bahasa pemrograman itu ditulis dengan XOR, exclusive or. Sementara inclusive or cuma tulis dengan
or gitu. Ya, ini tabel kebenarannya. Jadi dia kalau keduanya benar dia bernilai salah atau tidak berlaku gitu. Jadi dia harus salah satunya saja yang benar gitu. Jadi cara mengingatnya seperti apa? Kalau nilai kebenaran keduanya sama, benar-benar dan salah-salah, pernyataan bernilai salah. Oke, kita lanjutkan. Ya, yang selanjutnya yaitu preposisi bersyarat. Nah, dalam kurung implikasi. Nah, jadi implikasi ini yaitu kalimatnya jika P maka Q. Notasinya ditulis P panah Q. Kalau nilai kebenarannya belum jelas, panahnya garis 1. Kalau nilai kebenarannya sudah jelas, panahnya garis 2. Seperti itu biasanya. Nah, preposisi P di sini, P-nya ya oke. Ya, jadi P-nya di sini, P itu disebut dengan hipotesis, antecedent atau premis atau kondisi. Sementara Q itu disebut konklusi atau konsekuen atau kesimpulan. Contoh, jika Anda lulus mata kuliah pengantar coding, maka Anda akan menguasai dasar dan tujuan dalam pemrograman. Jadi di sini lulus mata kuliah coding akan menjadi persyaratan atau menjadi kondisi atau menjadi hipotesis atau menjadi antecedent. Sementara menguasai dasar dan tujuan dalam pemrograman adalah konklusi. Jadi tujuannya apa? Menguasai dasar dan tujuan pemrograman. Syaratnya lulus mata kuliah coding. Jadi seperti itu ya. Jadi cara menyatakan yang paling umum yaitu jika P maka Q. Ya, karena ini bukan khusus matematika, jadi kita akan melihat cara lain menyajikannya. Oke, ini nilai kebenarannya ya, nilai kebenaran dari implikasi, yaitu yang pertama, kalau dia cuma salah kalau premisnya benar, kesimpulannya salah. Ya, jadi di sini basisnya adalah kesimpulan. Asalkan kesimpulannya benar, dia pasti bernilai benar. Tapi kalau memang statement awalnya premisnya salah, kesimpulannya salah, berarti memang benar ya. Ya, jadi yang salah menghasilkan yang salah itu benar. Tapi kalau yang benar menghasilkan yang salah, ya itu salah secara umum, tidak bisa diterima. Gitu. Nah, seperti itu kira-kira cara mengingatnya. Kalau yang benar menghasilkan yang benar, syaratnya benar, kesimpulannya benar, yang benar, kebenaran menghasilkan kebenaran, nah, itu benar. Tapi kebenaran menghasilkan kesalahan, nah, itu tidak, itu salah. Gitu. Tapi kalau salah menghasilkan kebenaran, benar juga. Salah menghasilkan salah, benar. Namanya juga salah ya, pasti. Oke, lanjut. Kita lanjutkan cara-cara menyatakan secara umum baik dalam buku bahasa Indonesia atau buku-buku lainnya gitu. Yang pertama yang menyatakan jika P maka Q. Ini yang di dalam bahasa matematika ya. Jadi dalam matematika paling sering digunakan istilah ini. Nah, gitu. Tapi di tempat lain kadang makanya tidak dituliskan. Jadi jika P diperoleh Q. Atau P mengakibatkan Q. Nah, P mengakibatkan Q. P hanya jika Q. Atau P syarat cukup. Nah, jadi P ini adalah syarat cukup. Sementara Q adalah syarat perlu untuk P. Jadi ada syarat perlu, ada syarat cukup. Jadi P syarat cukup untuk Q, sementara Q syarat perlu untuk P. Atau bisa juga ditulis Q bila mana P. Nah, silahkan diingat cara-cara menyatakan ini. Berikutnya kita akan latihan cara menggunakan ini. Ya, contoh. Jika Anda menekan pedal rem dengan kuat, maka mobil Anda akan berhenti mendadak. Ini bisa kita katakan dengan, misalnya saya pilih yang terakhir.
Q bila mana P. Benar enggak maknanya sama? Pernyataannya pertama, jika Anda menekan pedal rem dengan kuat, maka mobil akan berhenti mendadak. Saya nyatakan seperti ini. Mobil akan berhenti mendadak bila mana Anda menekan pedal rem dengan kuat. Bisa juga ya. Mobil akan berhenti mendadak bila mana Anda menekan pedal rem dengan kuat. Karena yang P-nya yang ini ya, P-nya yang ini. Nah, Q-nya yang ini. Oke. Atau bisa juga saya katakan, Anda menekan pedal rem dengan kuat mengakibatkan mobil berhenti mendadak. Menekan rem dengan kuat syarat cukup untuk mobil berhenti mendadak. Mobil berhenti mendadak syarat perlu untuk menekan rem dengan kuat. Ya, jadi seperti itu ya. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Ya, contoh selanjutnya itu nyatakan kalimat berikut dalam notasi implikasi, berarti XY ya. Nah, di sini saya tuliskan satu saja, syarat cukup. Ya, kita lihat ya. Syarat cukup agar Anda memperoleh SIM adalah Anda berusia 17 tahun. Bagaimana cara menulisnya nih? Syarat cukup tadi adalah P, berarti syarat cukup agar ini, berarti agar Anda dapat mendapatkan SIM adalah berusia 17 tahun. Jadi yang syarat cukup adalah berusia 17 tahun. Berarti berusia 17 tahun itu tadi di sini adalah X, berarti X syarat cukup untuk Anda mendapatkan SIM. Jadi kalimatnya ini X maka Y gitu. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalau kita lihat lagi, jika Anda dapat memperoleh SIM maka Anda tidak berusia 17 tahun. Ini kita lihat nih, jika Anda tidak mendapat SIM berarti negasi Y. Maka Anda tidak berusia 17 tahun. Maka negasi X. Nah, jadi ini contohnya 2. Untuk yang 3 lagi silahkan dikerjakan sendiri sebagai latihan mandiri gitu. Oke, kita lanjutkan. Materi selanjutnya yaitu B implikasi. Apa itu B implikasi? P jika dan hanya jika Q. P syarat perlu dan syarat cukup untuk Q, seperti itu. Dan jika P maka Q dan sebaliknya. Atau ada juga menulis P if Q. Jadi ada 4 cara menyatakannya ya. Dan bisa jadi ada yang lain. Kita lihat tabel kebenarannya. Oke, kita lihat tabel kebenarannya. Jadi dia cuma benar kalau nilai kebenaran keduanya sama. Jadi dia berkebalikan dengan disjungsi eksklusif. Kalau disjungsi eksklusif tadi, kalau salah satunya salah atau benar, dia akan menilai benar. Kalau sama dia jadi salah. Kalau di sini kalau sama dia jadi benar, kalau beda dia jadi salah. Gitu. Kita lihat ya. Contohnya 2 ditambah 2 sama dengan 4 jika dan hanya jika 2 dikali 2 sama dengan 4. Bagaimana cara menyatakannya dalam bentuk lain? Saya akan memberikan satu contoh saja. Ya, jadi di sini kalau kita tiru yang kedua, syarat perlu dan cukup 2 ditambah 2 sama dengan 4 adalah 2 kali 2 sama dengan 4. Atau bisa juga saya tulis 2 ditambah 2 sama dengan 4 if 2 kali 2 sama dengan 4 gitu. Jadi bisa kita ambil yang 4 nih ya, di sini 4 nih. 2 jika 2 ditambah 2 sama dengan 4, maka 2 kali 2 sama dengan 4. Dan jika 2 kali 2 sama dengan 4, maka 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi itu cara-cara menyatakannya ya. Oke, silahkan yang lainnya sebagai latihan gitu. Materi selanjutnya yaitu ekivalensi. Ya. Dua pernyataan dikatakan ekivalen jika nilai kebenaran kedua pernyataan tersebut sama. Jadi kalau kita buatkan tabel kebenarannya tadi, kalau tabel kebenarannya sama, maka dikatakan kedua pernyataan tersebut ekivalen. Biasanya
ekivalen ditulis dengan panah 2 seperti jika dan hanya jika itu, tapi panah 2-nya 2 garisnya. Oke. Contoh. P jika dan hanya jika ki bisa ditulis sebagai P maka ki dan ki maka P. Kita lihat ya. Tadi katanya harus dicek dengan tabel kebenaran. Nilai kebenarannya harus sama. Kita buat di sini P, di sini ki, di sini P jika dan hanya jika ki. Nah, di sini ada P maka ki, di sini ada ki maka P, dan yang terakhir ada P maka ki dan ki maka P gitu. Kita lihat tabel kebenarannya. Standar ngisinya di sini benar-benar, salah-salah di sini. Benar-salah, benar-salah. Benar-benar tadi dia benar cuma jika keduanya sama. Benar, salah, salah, benar. Jadi nanti kita harapkan kalau memang ini ekivalen, jika benar P jika dan jika ini ekivalen dengan ini, maka tabel kebenaran yang di sini juga harus sama dengan yang 4 ini gitu. Yang pertama P maka ki. Kalau P maka ki benar. Nah, tadi apa syaratnya benar? Kalau keduanya kalau belakangnya tidak kecuali yang benar salah gitu. Benar salah berarti ini benar salah benar benar. Yang kedua ki maka P, tentu yang ini yang salah. Benar benar salah benar. Nah, kita lihat konjungsi dan itu hanya benar kalau keduanya benar. Ini benar benar benar. Ini tidak benar keduanya berarti salah. Ini tidak benar keduanya berarti salah. Ini benar-benar berarti benar. Kita lihat nilai kebenarnya adalah sama. BSSB, yang ini juga BSSB. Oke. Kita lanjutkan. Ya, ini dia ya tabel kebenarannya ya. Oke, sekarang kita lihat manakah yang ekivalen di antara konvers, invers, dan kontraposisi. Ini kalau kita punya P maka ki, berarti nanti konversnya kita tulis dengan ki maka P, inversnya negasi P maka negasi ki, dan kontraposisinya negasi ki maka negasi P. Kita lihat nilai kebenaran masing-masingnya. P negasi P berarti salah kalau benar, negasinya salah, benar negasinya salah, salah negasinya benar, salah negasinya benar. Negasi ki benar negasinya salah, salah negasinya benar, benar negasinya salah, salah negasinya benar. P maka ki, salah maka salah, benar maka benar, benar. Ini udah ada tadi ya, benar benar. Ini juga sudah ada tadi, yaitu benar benar, salah benar. Kemudian negasi P maka negasi ki. Salah maka salah. Tadi nilainya benar. Salah benar nilainya benar. Benar salah nilainya salah. Ini salah. Benar benar nilainya benar. Ya, lanjut negasi ki negasi P. Salah salah benar. Benar salah salah. Benar salah, salah benar, salah maka benar, benar, benar benar, benar. Kita lihat ya mana yang ekivalen. Jadi ini BSBB, ini BSBB, berarti yang ini dengan yang ini dia ekivalen. Berarti pernyataan ekivalen dengan kontraposisinya. Suatu pernyataan ekivalen dengan kontraposisinya. Dan yang berdua ini juga ekivalen. Inverse ekivalen dengan converse gitu. Oke. Kita lanjutkan. Hukum De Morgan. Benar enggak negasi P dan ki ekivalen dengan negasi P negasi ki? Ini sudah kita isi tadi ya. Ini salah salah benar benar. Ini salah benar salah benar.
R. Nah, jadi tadi ini kita anggap aja seperti ini ya, ini dan, ini atau, ini maka. P, Q, R. Apa yang dibutuhkan di sini? Ada negasi Q. Berarti saya buat di sini dulu negasi Q. Oke. Apa yang dibutuhkan lagi? Ada P dan Q. P dan Q. Kemudian ada negasi Q maka R. Itu P dan Q yang ini negasi P maka R. Yang terakhir P dan Q atau negasi Q maka R. Nah, ini yang terakhir. Kita buat ya. Berarti P, Q, R. Berarti ini tabel kebenarnya ini 3 lagi. B, S, B-nya 4, S-nya 4. Oke, ini saya buat BB, SS, BB, SS. Yang ini BS, 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 BS. Nah, jadi cukup besar tabelnya. Jadi ya, kalau negasi Q berarti SS, BB, SS, BB. Kita lihat dari Q. Q-nya kan BB, SS berarti SBB. P dan Q. Yang benar-benar saja yang benar. Berarti benar, benar, salah, salah. Oh, sisanya salah kayaknya. Salah, ini benar, salah, benar, salah, 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 salah gitu ya. Salah, salah. Oke. Negasi Q maka R. Negasi Q maka R. Negasi Q maka R itu cuma salah kalau dia benar salah. Kita lihat di sini yang benar, benar salah ini. Benar salah ini. Berarti ada dua yang benar salah. Benar maka salah. Dia kan negasi Q maka R. Ini benar maka salah, sisanya benar ya. Nah, berarti benar, 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 salah, benar, 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 salah. Sekarang yang ditanya yang ini atau yang ini gitu. Di sini. Berarti kita lihat dua ini aja lagi. Benar, 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 benar. Kalau salah satunya benar, benar ya. Benar. Ini keduanya salah, salah. Salah benar, benar. Salah benar, benar. Salah benar, benar. Benar salah. Salah salah, salah. Ini salah dan atau salah, salah ya. Jadi seperti itu tabel kebenarannya. Sekarang sebagai latihan, silahkan Anda coba untuk yang contoh kedua. Oke, kita lanjutkan. Tautologi dan kontradiksi. Proposisi majemuk disebut tautologi jika ia benar untuk semua kasus. Jadi semuanya itu benar aja semuanya. Benar, 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 benar. Gitu. Sementara setiap ekuivalensi itu pasti tautologi ya. Kemudian proposisi majemuk disebut kontradiksi jika semua kasus dia salah. Kita cek ya. Yang dua pernyataannya, apakah tautologi atau kontradiksi gitu. Saya buatkan tabel kebenarannya. Kita buat di sini saja ya, berarti tabel kebenarannya ini P Q, karena di sini PQ saja ya, PQ berarti kemudian ada P dan Q dan P atau Q ya, P dan Q, kemudian ada P atau Q, kemudian ada negasi P dan Q, kemudian ada negasi P atau Q. Jadi yang ini negasi P dan Q, yang ini negasi P atau Q. Ini P dan Q. Oke, kita lihat. Kalau pernyataannya ini benar-benar, salah-salah. Ini benar-salah, benar-salah. Kita lihat P dan Q berarti P dan Q berarti benar, salah, salah, salah. P atau Q cuma salah kalau keduanya benar, 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 salah. Kemudian berarti negasi dari P dan Q, negasi dari P dan Q berarti salah, benar, benar, benar. Berarti ini negasinya salah, 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 benar. Kemudian kita lihat lagi hubungan keduanya. Yang pertama P atau negasi P dan Q. P atau negasi P dan Q. Benar atau
salah. Nilai kebenarnya yang ini nilai kebenarannya kita lihat ya, 4 nilai kebenaran untuk ini. Benar atau salah? Berarti benar. Ini benar atau benar? Berarti benar lagi. Ini salah atau benar? Benar lagi. Salah atau benar? Benar lagi. Karena keempatnya benar berarti ini adalah tautologi. Ini adalah tautologi. Sementara untuk yang kedua, P dan Q atau dan P dan negasi Q gitu. P dan Q, yang ini dan yang ini kita lihat benar salah, tidak ada yang benar-benar ya, benar salah salah, salah salah salah, salah salah salah, salah benar salah. Berarti ini salah keempat-empatnya, salah salah salah. Ya, memang ya tempatnya tidak cukup. Jadi yang pertama selalu benar-benar berarti tautologi, yang kedua selalu bernilai salah berarti dia kontradiksi. Kita lanjutkan. Ya, yang terakhir yaitu argumen. Argumen adalah sederetan pernyataan yang dilengkapi dengan kesimpulan. Jadi ada beberapa pernyataan, ini P1, P2 sampai beberapa pernyataannya nanti ada ditutup dengan kesimpulan. Jadi yang bagian ini disebut bagian premis. Sementara yang ini disebut dengan konklusi atau kesimpulan gitu. Contoh, jika hari mendung, anak-anak bermain. Anak-anak tak bermain. Karena itu, hari tak mendung. Berarti yang pertama ini adalah P1, yang anak-anak tak bermain adalah P2, dan karena itu hari tak mendung berarti konklusi. Oke. Selanjutnya yaitu kita lihat validitas argumen. Suatu argumen dikatakan valid jika kesimpulannya benar bila mana pernyataannya benar. Kevalidan argumen diuji dengan dua cara yaitu semantik dan sintaktik. Semantik yaitu dilihat dengan tabel kebenaran tadi. Berarti kita ngecek kevalidannya dengan semantik. Kita lihat benar-benar kalau ini benar semua, benar nggak di hasilnya. Sementara sintaktik itu dilakukan melalui aturan yang telah dibuat atau disebut dengan inferensi. Gitu. Sudah merekam. Itulah lamona aja sudah leh. Mana tadi? Di ruang Anda. Tidak ada orangnya. Jadi nilai kebenaran secara kevalidan argumen diuji dengan dua cara yaitu semantik. Semantik dilakukan dengan mengecek kebenaran setiap premis. Kemudian dicek kebenaran dari konklusi atau ini dengan tabel benar salah tadi bisa gitu. Kemudian secara sintaktik itu dengan aturan-aturan inferensi yang telah dibuat oleh orang-orang sebelumnya gitu. Jadi kalau sintaktik kita harus mengecek P1 dan P2 dan PN, maka Q ini harus berupa tautologi gitu. Kalau kita cek dengan tabel kebenaran, kalau dia tautologi berarti dengan semantik namanya. Tapi kalau kita lakukan dengan aturan-aturan yang ada, itu disebut dengan sintaktik atau aturan-aturan inferensi. Kita telah membahas tentang yang tabel kebenaran, jadi selanjutnya kita akan bahas yang sintaktik saja, yaitu inferensi. Jadi ini beberapa inferensi. Ini sudah Anda pelajari juga di sekolah menengah atas. Ya. Yang pertama, inferensi yang pertama yaitu modus ponen. Jika P maka Q, ada P berarti hasilnya harus Q, kesimpulannya Q. Contoh, jika hari hujan maka saya libur. Hari hujan. Tadi Anda sudah mengatakan kalau hari hujan saya libur. Nah, sekarang hari hujan, berarti Anda harus libur kalau mau tidak mau ya. Jadi logika matematik itu mengantarkan kita kepada kebenaran, kejujuran gitu. Nah. Contoh selanjutnya itu modus tolen. Contohnya saya samakan, jika hari hujan maka saya libur. Sekarang saya tidak libur, berarti yang bisa kita simpulkan apa? Bisa tidak kita simpulkan hari hujan gitu? Tidak. Sekarang saya tidak libur, berarti sudah pasti hari tidak hujan gitu. Jadi P maka Q ada lawan Q, kesimpulannya lawan dari P, negasi dari P gitu. Jadi
Contohnya tadi, jika hari hujan maka saya libur. Sekarang saya tidak libur, berarti hari tidak hujan. Kemudian silogisme disjungtif. P atau ki, kemudian ada negasi P, berarti kesimpulannya adalah ki. Jadi kita bisa memilih A atau B gitu. Tidak boleh A, berarti kita terpaksa harus memilih B. Seperti itu secara logikanya gitu. Kemudian simplifikasi. P dan Q, berarti bisa kita simpulkan salah satunya. Bisa kita simpulkan P, bisa pula kita simpulkan Q. Misalnya gini, saya punya rambutan dan durian. Bisa enggak saya katakan, saya punya rambutan? Benar. Gitu. Tapi saya katakan, saya punya durian. Benar juga. Gitu. Jadi, kalau saya punya dua pernyataan yang dihubungkan oleh dan, berarti salah satunya bisa saya ambil. Gitu. Berarti P dan Q bisa saya simpulkan P saja. Atau P dan Q bisa saya simpulkan Q saja. Selanjutnya penjumlahan. Ini kita tambah saja. Ini trik berbohong ini. Misalnya saya punya pena. Pada dasarnya saya punya pena gitu. Kemudian saya katakan saya punya pena atau buku gitu. Walaupun atau buku itu saya tambahkan kemudian entah dari mana, itu tetap boleh ya. Itu aturan penjumlahan namanya. Kemudian konjungsi. Kalau saya punya dua pernyataan, saya punya durian. Dan kemudian saya punya rambutan, berarti saya punya durian dan saya punya rambutan gitu. Jadi itu yang konjungsi gitu. Kita punya dua pernyataan terpisah, yang keduanya benar, berarti keduanya bisa didankan gitu. Ya, jadi ini aturan inferensi ada 6 gitu ya. Kita lihat argumen manakah yang sahih gitu. Kita lihat di sini ya. Jika hari panas, maka Amir mimisan. Kita anggap ini P, hari panas. Amir mimisan kita anggap sebagai Q. Tetapi hari tidak panas. Hari tidak panas berarti negasi P. Oleh karena itu Amir tidak mimisan. Berarti kalau saya tulis di sini P maka Q. Di sini negasi P. Kesimpulannya di sini negasi Q. Sekarang kita lihat ada enggak di aturan tadi ini? Ya secara logika kita lihat, kita tanda aturannya. Ada enggak di aturan tadi? Tidak ada ya. Nah, jadi ini tidak ada di aturan, berarti ini tidak sah atau tidak valid. Ini tidak sahih. Yang pertama ini tidak sahih. Ya sekarang kita lihat secara logika. Kenapa dia tidak sahih? Yang pertama tadi kalau secara aturan ini tidak ada di aturan gitu. Kalau secara logika kita lihat kenapa dia tidak sahih. Ya. Jika hari panas maka Amir mimisan. Hari tidak panas. Ya, berarti kan tidak ada dijelaskan di sini. Kalau hari tidak panas, apa yang terjadi pada Amir tidak ada dijelaskan. Jadi kita tidak bisa menyimpulkan Amir tidak mimisan. Ya, selanjutnya yang kedua, jika hari panas maka Amir mimisan. Tetapi Amir tidak mimisan. Oleh karena itu hari tidak panas. Kalau saya tulis di sini P maka Q, kemudian di sini Amir tidak mimisan, negasi Q. Kesimpulannya negasi P. Nah, ini ada tadi yang modusnya, itu modus Tholen. Berarti ini sahih. Nah, gitu. Selanjutnya, jika Amir mimisan maka hari panas. Tetapi hari tidak panas. Oleh karena itu Amir tidak mimisan. Berarti ini sama ya dengan yang tadi ya. Ini jika Q maka P. Nah, jika Amir mimisan maka hari panas gitu. Tetapi hari tidak panas, negasi P. Berarti kesimpulannya negasi Q. Sama dengan yang ini ya, modus Tholen. Selanjutnya, jika Amir tidak mimisan, maka hari tidak panas. Jadi jika negasi Q, maka negasi P. Amir tidak mimisan. Mana dia? Amir tidak mimisan. Berarti negasi Q. Kesimpulannya hari tidak panas. Negasi P. Ini adalah modus ponen. Berarti ini juga sahih. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini contoh logika pada rangkaian listrik ya. Kita lihat ya. Nah, ini salah satu pemanfaatan logika pada rangkaian listrik. Kalau rangkaiannya paralel itu kata penghubungnya atau. Artinya di sini kan secara logika kalau seandainya P atau Q dihubungkan, ini masih jalan. Nah, makanya ini P atau Q.
Kalau keduanya dihubungkan dia jalan juga keduanya gitu. Tapi kalau seri, kalau ini dihubungkan ini tidak, berarti tidak sampai ke B. Tapi kalau keduanya dihubungkan baru dia sampai ke B. Makanya dia P dan Q. Jadi kalau kita saya ulang ya, kalau yang ini tadi, kalau seandainya P dihubungkan, A bisa juga ke B gitu. Kalau P saja yang dihubungkan, kalau Q saja yang dihubungkan, A juga bisa ke B. Kalau kedua-duanya dihubungkan ya bisa juga gitu. Berarti dia atau relasinya. Kalau ini dan untuk seri. Kita lihat ya di sini. Contohnya. Ya, lihat nih bagaimana cara nuliskan ini. Berarti ini satu blok gitu. Ini satu blok berarti P. Nah, karena ini dengan ini hubungannya paralel berarti atau. Nah, ini dan ini satu blok berarti dan. Kita kurung Q dan negasi P. Karena ini dengan ini juga tidak satu blok, berarti ini saya kurung. Penghubungnya itu salah satunya berarti atau. Saya kurung lagi. RQ berarti R atau Q. Karena dia satu kelompok saya hubungkan. P berarti dan P. Nah, jadi seperti ini kalimat logika untuk rangkaian listrik ini. Ya. Coba silakan tugas Anda cari berbagai rangkaian listrik dan buatkan pernyataan logikanya. Gitu. Oke. Ya, ini latihan-latihan. Silahkan dikerjakan. Yang pertama, nyatakan pernyataan berikut dalam notasi simbolik. Nah, ini beberapa latihan dan materi pada slide ini saya ambil dari slide Bapak Renadi Munir ya, dosen IFITB kayaknya. Ya. Nah, silahkan dicoba soal ini, di screenshot dan dikerjakan. Kemudian yang kedua yang ini, yang ketiga membuat tabel kebenaran. Yang keempat, nah ini teka-teki ya. Silahkan Anda jawab teka-teki ini dengan ilmu logika. Oke, selanjutnya benarkan kesimpulan mana yang valid dan mana yang tidak valid. Oke, terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.